Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ridwan dan di sini saya bersama Bapak Suhardi selaku Kepala Desa di tempat domisili saya, khususnya Desa Sarilabaa, Kecamatan Joyo Selatan. Dalam dampak pandemi ini, jadi semua masuk ke dalam aspek baik mengganggu aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan dalam aspek sosial budaya. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Bapak dalam strategi penyelesaian dan rencana-rencana pengentasan dampak pandemi yang dikaitkan dengan pembangunan desa. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari adik mahasiswa Muhammad Ridwan. Betul ya, Muhammad Ridwan dari Universitas IAIN. IAIS ya. Sampas. Dengan pertanyaan tersebut, bagaimana desa itu mengatasi untuk masalah pandemi di desa. Tentu dengan ini kami tetap mengacu pada peraturan yang ada, di mana tetap kami ikuti perintah atau acuan dari Kementerian Desa maupun Kementerian Keuangan yang mengatur tentang penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan ataupun yang berdampak kepada COVID-19. Di awal tahun 2020, ketika pandemi itu berlangsung, masuk di negara kita di bulan Maret, semulanya kita di desa telah merencanakan APBDes di tahun 2020 adalah di akhir tahun 2019. Artinya, ketika di tahun 2000 berjalan, anggarannya berjalan, anggaran untuk pandemi yang dimana dianjurkan dari Menteri Keuangan dan Menteri Desa, kita harus menganggarkan untuk BLTDD, bantuan langsung tunai dari dana desa. Di tahun 2019 perencanaan untuk tahun 2020 itu tidak dianggarkan, sehingga kami di desa harus melakukan musyawarah desa bersama masyarakat, sehingga mengubah kebijakan di mana kebijakan untuk anggaran harus diubah dan mengalokasikan untuk penerima bantuan langsung tunai dari dana desa. Sehingga atas kesepakatan dan musyawarah desa yang begitu alot, kami menganggarkan sebanyak 105 keluarga penerima manfaat PLTDD untuk masyarakat yang semulanya dari peraturan yang kita dapatkan itu hanya menganggarkan untuk 600.000 selama 3 bulan. Namun peraturan berubah menyesuaikan dengan aturan. Akhirnya kita sampai memberikan hingga Desember 2020 pemberian kepada masyarakat sebanyak dimulai Juni itu sebanyak 300.000. Awalnya dari April 600.000, Mei hingga Juni itu 600.000. Kemudian mulai Juli hingga Desember itu 300.000 per penerima manfaat. Sehingga kami salurkan. Dengan itu kami harus memangkas atau memindahkan dana kegiatan pembangunan yang awalnya sudah kami rencanakan, misalnya di kegiatan fisik, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jembatan, dan lain-lain, itu kami alihkan untuk ditunda pembangunannya untuk memprioritaskan ke BLTDD. Saya kira itu kebijakan kami, dan kami telah lakukan dengan beberapa kali musyawarah dan mengikuti aturan yang telah diatur oleh kementerian. Demikian. Tapi untuk tahun 2021 ini kami masih disarankan
dan dianjurkan untuk menganggarkan BLTDD, tapi jumlahnya tidak semaksimal pada tahun 2020. Insya Allah pada tahun 2021 ini maksimal ada 14 keluarga penerima manfaat sebanyak 300.000 selama 12 bulan. Sekarang itu karena untuk pembangunan yang tertunda, yang tadinya dialihkan dana 2020 yang sempat tertinggal, kebijakan kami harus dilaksanakan di tahun 2021. Mana-mana pembangunan yang tidak terlaksana, tertunda karena tadi pengalihan dana ke dana COVID, itu kami alihkan ke kami tunda dan kami lanjutkan untuk tahun 2021. Kemudian di tahun 2020 tidak hanya pemberian BLTDD kepada masyarakat, kami juga ada menyiapkan beberapa APD, alat pelindung diri, apabila sewaktu-waktu mungkin diperlukan jika masyarakat ada yang terdampak konfirmasi positif ya COVID-19. Kemudian kami sedikit ada juga mengalokasikan untuk ruang isolasi apabila nanti masyarakat ada yang terdampak COVID-19, kami sudah siapkan juga ruang isolasi ditempatkan khusus. Saya kira itu yang untuk penanganan COVID tanpa mengurangi beban banyak kepada pembangunan yang lain. Terima kasih kepada Bapak Suhardi yang telah memberikan informasinya tentang seputar dampak pandemi dan pembangunan desa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.